Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita yakin dan percaya apapun yang kita alami, Tuhan adalah Allah yang selalu baik buat setiap kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti kembali ibadah temu doa. Oleh sebab itu mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih buat setiap penyertaan yang Tuhan senantiasa hadirkan di tengah-tengah hidup kami yang penuh dengan permasalahan di dunia ini. Meskipun ya Tuhan kami terkadang takut dan gentar, tapi kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami juga boleh beribadah kepada Tuhan. Ialah momen ini boleh kami pakai menjadi momen di mana kami bersekutu dengan Tuhan kami secara intim, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang setiap kita untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita meninggikan Tuhan kita. Kita menyatakan kemuliaannya dengan sebuah pujian yang berkata, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, karena Engkaulah yang punya segala hal di dunia ini. Mari dengan hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan kita naikkan pujian ini. Bapa kami di surga, Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. kehendakmu. Kami datang memuji kebesaran namamu, tiada yang sepertimu, Bapa yang kekal. Kuduslah Tuhan, Raja mulia, surga bumi bersorak, Meninggikan Engkau ya meninggikan Tuhan. namamu. Amin. Biar yang bernafas sujud Kami angkat pujian kami menyembah, kepadamu ku Tuhan. angkat pujianku, tinggikan namamu Sampai selamanya ya Tuhan. sampai selamanya. Mari dengan segenap hati dan dengan segenap kerinduan kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan Bapa di surga, dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami datang memuji kebesaran namamu, tiada yang sepertimu, Bapa yang kekal. Kuduslah Kuduslah Tuhan,
angkat pujianku, tinggikan namamu sampai selamanya. Kudus-kuduslah Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan, Allah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. kudus-kuduslah Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan, Allah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saat ini mari kita mengambil waktu sejenak, waktu untuk kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian yang berkata, ku percaya janjimu ajaib, terukir di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sebab Engkau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Dan kemuliaan-Mu Kau janjikan bagi setiap kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil waktu untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Mari yang pria, mari kita doakan untuk siswa dan siswi kelas akhir, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Di dalam mempersiapkan diri memasuki ujian akhir, kiranya mereka mengerjakan setiap ujian ini dengan baik dan jujur di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada setiap siswa dan siswi, sehingga dapat mengerjakan setiap ujian dengan baik. Untuk yang wanita, mari kita berdoa untuk guru dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta, mulai dari TK sampai SMA. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik di tengah pandemi saat ini, dan Tuhan memberikan semangat kepada setiap guru dan karyawan untuk boleh terus melayani Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama angkat suara, kita berdoa buat SKKK Solo. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan untuk SKKK Solo, terkhusus saat ini untuk anak-anak yang kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh campur tangan atas setiap kehidupan mereka. Kalau saat ini mereka boleh mempersiapkan diri untuk memasuki ujian nasional nanti, Tuhan, kiranya Tuhan sendiri Allah yang tolong, Allah yang campur tangan, sehingga apa yang mereka pelajari, apa yang mereka kerjakan itu semuanya boleh dikerjakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kesehatan mereka, berkati kedua orang tua mereka yang senantiasa menyertai anak-anak ini di dalam belajar. Engkau sendiri Allah yang menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari bersama-sama saat ini kita berdoa untuk pandemi. Kita berdoa kiranya Tuhan terus menolong pemerintah Indonesia dalam menangani kasus COVID di Indonesia. Kiranya penyebaran dari varian atau mutasi dari virus COVID ini tidak menyebar dengan besar lagi. Kita berdoa kiranya rakyat Indonesia juga terus taat dan menghormati setiap protokol kesehatan yang dibuat untuk menjaga setiap kita dari pandemi ini. Mari kita angkat suara, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapak di surga, kami juga Tuhan Yesus, berdoa kami menyerahkan untuk bangsa kami situasi di dalam tangan-Mu. Kalau saat pandemi ini yang kami masih terjadi sampai hari ini ya Tuhan, pandemi corona, dan mengikat setiap kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri Allah yang boleh campur tangan, terutama atas pemerintah kami di dalam membuat berbagai macam kebijakan untuk mencegah virus ini. Situasi yang saat ini Tuhan, Kau sedang beri mereka hikmah dan kuasa ya buat setiap kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan kemampuan buat rakyat Indonesia untuk boleh Tuhan taat, memiliki hati yang mau mengikuti protokol kesehatan, tidak seenaknya sendiri, tapi dengan sungguh-sungguh saling menjaga. Tuhan, kalau ada varian baru yang muncul, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga stop, Tuhan patahkan supaya varian ini tidak semakin menghancurkan kehidupan kami, tapi kiranya kami boleh keluar sebagai orang-orang yang menang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya janji-Mu Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari saat ini jemaat kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga saudara-saudari kita seiman di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa kiranya di tengah pandemi ini menjadi sarana pembentukan Tuhan untuk menumbuhkan iman kepada Tuhan.
Kita berdoa ketika menghadapi pencobaan dan tantangan, iman percaya kita sebagai jemaat tidak tergoyahkan, namun justru seperti jangkar yang semakin kuat dan semakin dalam. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri dan saudara seiman kita di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Mari kita angkat suara kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau sendiri Allah yang tahu setiap apa yang mereka gumulkan. Engkau sendiri Allah yang tahu apa yang sedang mereka rasakan. Bapa, di dalam segenap pergumulan ini kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh menolong jemaat-Mu. Kiranya Engkau Allah yang boleh campur tangan atas setiap mereka, sehingga apapun Tuhan yang mereka lewati itu tidak menggoyahkan iman mereka, tetapi justru menumbuhkan iman mereka bersama dengan Engkau. Biarlah iman itu semakin dan semakin dalam seperti jangkar yang telah jatuh di tengah-tengah laut dan tidak tergoyahkan lagi. Dan biarlah kasih-Mu ya Tuhan yang boleh menyentuh setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dan menyadarkan jemaat-Mu bahwa Engkau Allah yang bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah kiranya Engkau Allah yang boleh menjawabnya sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surah Mazmur 34 ayat 19 berkata demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita selidiki hati kita. Kita utarakan apa yang ingin kita utarakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang begitu dekat dengan setiap kami. Engkau adalah Allah yang mau, bahkan terlebih dari mau, menolong setiap kami. Oleh sebab itu kami mau bangkit lagi ya Tuhan, dan kami mau berjalan lagi bersama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami bersama dengan Engkau, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, besar setiamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia
Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. mulialah nama-Mu, Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kami keluar sebentar dari kesibukan dan kepenatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh rindu melalui temu doa pada hari ini. Hati kami ditata oleh Tuhan, kerohanian kami dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidup kami bukan menjadi hidup yang dijalani apa adanya, tetapi sungguh-sungguh hidup kami dituntun dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau berkarya di tengah-tengah kami, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, untuk kami bukan saja mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi juga tolonglah kami untuk dapat mempraktekkan, mengaplikasikan akan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam temu doa pada hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan dan sama-sama mengevaluasi akan kehidupan kerohanian kita berkaitan dengan topik yang akan saya bahas pada saat ini adalah penyembahan berhala atau idolatry. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Jadi saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan 10 perintah Allah ya berkaitan khususnya dengan hukum yang pertama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 2 sampai dengan yang ketiga, Tuhan berkata seperti ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali bahwa 10 perintah Allah itu sebenarnya bukan dimulai dengan sebuah perintah atau larangan. Tetapi saudara, 10 hukum Allah itu dimulai dengan deklarasi anugerah pernyataan Allah atas karya anugerah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan umat Israel. Itulah sebabnya saudara, 10 perintah Allah ini dimulai dengan deklarasi anugerah di mana Allah mengajak umat Israel untuk melihat karya anugerah perbuatan Allah di dalam kehidupan mereka, yaitu melepaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Nah saudara-saudara, ini berarti saudara, 10 hukum Allah ini diberikan di dalam konteks bahwa umat Israel sudah mengalami anugerah pembebasan dari Allah, yaitu Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Nah saudara-saudara, kalau kita memperhatikan hukum yang pertama dari 10 perintah Allah ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudara, kata mu di sini, kalau kita memperhatikan di dalam bahasa aslinya, yaitu di dalam bahasa Ibrani, mu di sini saudara bukan di dalam bentuk jamak, tetapi dinyatakan di dalam bentuk tunggal. Apa artinya saudara? Sekalipun 10 hukum Allah ini saudara, itu diberikan di dalam konteks umat Israel. Bagaimana seharusnya umat Israel hidup di hadapan Tuhan, bagaimana seharusnya umat Israel yang sudah menerima anugerah pembebasan dari tanah perbudakan itu hidup menyenangkan dan mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, bentuk tunggal mu di sini ingin menekankan bahwa setiap orang Israel yang diberikan perintah, yang menerima hukum ini, maka setiap orang Israel itu akan bertanggung jawab secara pribadi, secara personal kepada Tuhan, berkaitan dengan kesungguhan dan ketaatan mereka di dalam melakukan hukum-hukum ini. Nah saudara-saudara, sebenarnya apa makna dari hukum yang pertama dari 10 perintah Allah ini? Saudara-saudara, secara negatif, saudara, hukum yang pertama ini ingin mengajarkan kepada umat Israel pada saat itu, termasuk juga kepada kita pada saat ini, supaya kita itu jangan menyembah berhala di dalam hidup ini. Apa yang dimaksud dengan berhala nanti saudara akan saya jelaskan di dalam bagian-bagian berikutnya. Sedangkan secara positif saudara, hukum yang pertama dari 10 perintah Allah ini mengajak umat Israel dan kita pada saat ini supaya kita itu menghormati Allah, mengasihi Allah dengan sepenuh hati lebih dari segalanya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam keberdosaan kita sebagai manusia saudara, seringkali kita itu memiliki kasih yang menyimpang, yang disebut oleh Bapak Gereja Agustinus, disorder love, yaitu kita mengasihi sesuatu yang mungkin baik, tetapi kita mengasihi sesuatu yang baik itu dengan cara yang tidak benar dan dengan porsi yang tidak tepat. Saudara-saudara, memiliki kehidupan keluarga itu adalah hal yang baik. Memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak-anak, itu adalah hal yang baik. Ya, keluarga juga adalah institusi pertama yang didirikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang berinisiatif membentuk keluarga di dalam kehidupan manusia. Tetapi saudara, bisa terjadi oleh karena keberdosaan kita di hadapan Tuhan, kita itu memiliki disorder love, kasih yang menyimpang terhadap keluarga kita. Yaitu di dalam arti apa? Kita menempatkan keluarga kita menjadi berhala yang lebih penting, yang lebih bernilai, yang lebih kita kasihi dari Allah sendiri. Itulah sebabnya saudara, kalau misalnya kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37, di situ Tuhan Yesus berkata,
Jikalau seseorang lebih mengasihi bapaknya atau ibunya, lebih mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, maka dia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, bukan berarti saudara kita salah mengasihi suami kita, salah mengasihi istri kita. Bukan berarti saudara kita tidak mengasihi orang tua kita atau anak-anak kita, karena mengasihi keluarga itu juga adalah perintah Tuhan. Tetapi saudara, yang ingin ditegaskan di dalam hukum yang pertama ini salah satunya adalah kasih kita kepada Tuhan harus menjadi kasih yang terutama dan yang terbesar, melebihi kasih kita kepada yang lain. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan berhala atau idol di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, di dalam salah satu bukunya, Counterfeit Gods, Allah-Allah palsu, saudara, Timothy Keller mendefinisikan atau mengartikan berhala itu seperti ini. Berhala adalah segala sesuatu yang bagi Anda lebih penting daripada Allah, segala sesuatu yang sangat memikat hati dan imajinasimu lebih daripada Allah. Segala sesuatu yang Anda kejar untuk memberikan kepadamu apa yang sebenarnya Allah saja yang dapat memberikannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang harus kita akui saudara, ya misalnya kalau kita hidup di dalam berkeluarga saudara, ketika misalnya kita dikaruniai anak oleh Tuhan, ya kemudian anak kita dipuji-puji oleh gurunya di sekolah, kemudian anak kita dipuji-puji oleh guru sekolah minggu di gereja saudara, oleh karena mungkin anak kita itu pinter, anak kita itu cantik, anak kita itu disiplin, anak kita itu baik, anak kita itu rajin baca Alkitab dan seterusnya, sehingga dipuji oleh banyak orang. Maka saudara, betul ya, anak-anak kita, pasangan kita itu bisa memberikan kepuasan, kebanggaan, rasa bahagia di dalam diri kita. Tidak salah saudara punya perasaan seperti itu. Tetapi saudara, ketika kita menjadikan suami kita, menjadikan istri kita, menjadikan anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita menjadi sumber keberhargaan diri kita, menjadi sumber kebermaknaan diri kita, menjadi sumber kepuasan dan kebahagiaan di dalam hidup kita, saudara, maka sebenarnya kita sudah memberhalakan pasangan kita dan anak-anak kita itu di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena kalau kita mempelajari prinsip dari Alkitab, sekalipun pasangan kita atau anak-anak kita itu di dalam titik-titik tertentu memberikan kepuasan, kebanggaan, sukacita di dalam kehidupan kita, tidak salah saudara, tetapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Di dalam arti apa saudara? Mereka bukan Allah yang bisa sepenuhnya memuaskan diri kita. Mereka adalah pribadi-pribadi yang juga manusia berdosa, yang bisa berubah-ubah, yang kadang-kadang bisa mengecewakan kita, sehingga saudara, kita tidak boleh menjadikan keluarga kita sebagai sumber kebahagiaan, sumber kebermaknaan diri kita, sumber kepuasan di dalam hidup kita, karena hanya Allah yang bisa memberikan semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah membaca beberapa buku saudara berkaitan dengan topik ini, idolatry atau penyembahan berhala, saya mencoba untuk menyimpulkan atau merangkum apa sebenarnya berhala atau idol di dalam hidup kita. Berhala itu saudara adalah segala sesuatu yang bukan Allah. Ya, segala sesuatu yang bukan Allah. Segala sesuatu ini bisa sesuatu yang sifatnya personal, ya bisa berupa manusia, bisa berupa orang, saudara, yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Berhala itu bisa keluarga kita, suami kita, atasan kita, person. Tetapi berhala itu juga bisa sesuatu yang sifatnya impersonal, ya bukan pribadi. Berhala itu bisa jabatan kita, kekayaan kita, kesehatan kita, institusi,
ide-ide kita, harapan kita, ambisi kita, bahkan aktivitas pelayanan kita itu bisa menjadi berhala yang menggantikan diri Allah. Jadi semua yang bukan Allah ini, walaupun semuanya itu adalah sesuatu yang baik, saudara, kita jadikan sebagai sumber keberhargaan diri kita, sumber rasa aman, security, sumber kepuasan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Berhala adalah segala sesuatu apapun juga yang kita anggap lebih penting, lebih bernilai daripada diri Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jabatan, kekayaan, uang itu bukanlah sesuatu yang jahat. Itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi jabatan, kekayaan, uang itu bisa berubah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ketika saudara kita tidak mengasihi semuanya itu dengan cara yang benar dan dengan porsi yang tepat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seseorang penafsir Alkitab dari Perancis, saudara, yang bernama Alphonse Maillot, ya, di dalam tafsirannya tentang Dekalog, yaitu 10 hukum Allah ini, dia mengatakan salah satunya di dalam kalimat seperti ini. Perintah kedua sampai perintah yang ke-10. Ya, jadi perintah yang kedua itu adalah jangan membuat patung untuk disembah. Sampai dengan perintah yang ke-10, yaitu jangan mengingini hak milik orang lain. Nah, perintah yang kedua sampai dengan yang ke-10 ini, saudara, menurut Alphonse Maillot ini adalah penjabaran, penguraian, penjelasan, dan konsekuensi dari perintah hukum yang pertama. Maksudnya, saudara, adalah seperti ini. Saya kembali lagi mengutip perkataan dari Martin Luther, seorang tokoh Reformasi abad yang ke-16, ya, ketika memberikan tafsiran tentang 10 hukum Allah ini, dia berkata seperti ini. Pada saat seseorang melanggar hukum yang kedua sampai dengan hukum yang ke-10, maka pelanggaran hukum yang kedua sampai dengan yang ke-10 itu dimulai dengan pelanggaran terhadap hukum yang pertama. Jadi pada saat seseorang melanggar hukum yang kedua, hukum yang ketiga, atau hukum yang keempat dan seterusnya, maka pada saat yang sama pelanggaran terhadap hukum-hukum itu dimulai dengan pelanggaran terhadap hukum yang pertama. Nah, sebagai contoh sederhana seperti ini, saudara. Hukum yang pertama itu kan berarti kita menempatkan Allah sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Yang layak menerima kasih yang terbesar di dalam kehidupan kita. Menempatkan Allah sebagai pribadi yang bertahta di dalam kehidupan kita melebihi dari segala-galanya. Saudara-saudara, misalnya sebagai contoh seperti ini, saudara. Ya, ada seorang dosen, dia bertanya kepada mahasiswanya, kenapa kamu datang terlambat kuliah hari ini? Lalu saudara, mahasiswa itu sebenarnya dia datang terlambat itu adalah karena bangun kesiangan, saudara. Nah, tetapi oleh karena dia malu, dia gengsi rasanya, ya, berkata jujur kepada dosennya, saya ini terlambat kuliah itu karena bangun kesiangan, ya. Dia ingin supaya dianggap sebagai mahasiswa yang baik, mahasiswa yang disiplin, dia tidak ingin citra dirinya atau image-nya rusak di mata dosennya, sehingga dia berdusta atau berbohong, saudara. Dia katakan seperti ini, iya Pak, mohon maaf tadi saya terlambat itu oleh karena ketika saya tadi mau berangkat kuliah Pak, tiba-tiba perut saya sakit. Ya, akhirnya saya harus ke toilet dulu Pak, mohon maaf ya Pak. Nah, jadi saudara, dia mengarang sebuah cerita yang sebenarnya bukan kenyataannya. Dia sebenarnya tidak sakit perut, ya, tetapi sebenarnya dia bangun kesiangan, ya. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya yang melatar belakangi orang ini berdusta atau berbohong? Ya, kalau kita melihat di dalam 10 hukum Allah, perintah untuk jangan berdusta itu adalah perintah yang ke-9, saudara.
Saudara-saudara, pelanggaran terhadap perintah yang ke-9, ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu atau berdusta dan berbohong seperti yang dilakukan oleh mahasiswa ini, dimulai dari apa, saudara? Sebenarnya dimulai dari mahasiswa ini sudah terlebih dahulu melanggar hukum yang pertama ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena, saudara, mahasiswa ini lebih mengutamakan penerimaan pengakuan dari manusia, itu dianggapnya lebih penting daripada penerimaan dan pengakuan Allah terhadap dirinya sendiri. Kalau dia betul-betul menghormati Allah, kalau dia betul-betul mengasihi Allah yang Maha Tahu, yang ingin dia supaya berkata jujur, maka dia pasti tidak akan berbohong, saudara. Tetapi oleh karena dia mengedepankan kepentingan dirinya sendiri, dia menjadikan the self, dirinya sendiri itu jauh lebih penting daripada penilaian Allah, sehingga demi untuk menutupi kesalahannya, maka dia berbohong kepada dosennya. Ya, saya terlambat oleh karena saya sakit perut. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penyembahan berhala, saudara, bukan sekedar salah satu dari berbagai macam dosa. Tetapi penyembahan berhala adalah sebuah dosa yang menjadi sumber utama bagi munculnya dosa-dosa lain. Jadi maksudnya seperti ini, jangan kita melihat, saudara, dosa penyembahan berhala atau idolatry itu hanya salah satu dari ratusan banyak dosa yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi penyembahan berhala itu merupakan sumber utama dari pelanggaran terhadap hukum yang pertama inilah, dari tindakan penyembahan berhala inilah menghasilkan, membuahkan dosa-dosa yang lain. Entah itu dosa pencurian, entah itu dosa perzinahan, mengambil hak milik orang lain, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita, saudara, sebenarnya pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk penyembah atau worshiper. Masalahnya adalah apa dan siapa yang kita sembah di dalam hidup ini. Karena objek penyembahan kita itu sangat menentukan bagaimana kita bersikap dan berperilaku di dalam kehidupan ini. We are what we worship. Kita adalah apa yang kita sembah dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya percaya kalau misalnya saya tanya, ya, saudara yang mengikuti temu doa pada saat ini, siapa objek penyembahan saudara? Ya, mungkin saudara 100% dari kita akan berkata, iya Pak, saya menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang diajarkan oleh Alkitab, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah objek penyembahan saya, Pak. Betul, saudara, secara teori, secara kognitif, di dalam otak kita, di dalam pikiran kita dengan tepat mendapat nilai 100, kita bisa mengatakan bahwa Allah yang saya sembah, objek yang saya sembah, yang saya imani itu adalah Allah Tritunggal, yang disaksikan, yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tapi saudara, yang ingin diajarkan di dalam hukum yang pertama dari 10 perintah Allah ini, saudara, bukan sekedar sebuah pengakuan dan keyakinan kognitif di dalam pikiran kita, bahwa ini loh Allah yang saya sembah itu. Tetapi adalah apakah Allah itu menempati sesuatu yang sentral, yang menjadi pusat hidup kita. Segala arah gerak hidup kita, pada saat kita bekerja, pada saat kita berkeluarga, pada saat kita terlibat di dalam pelayanan, pada saat kita memperlakukan orang, pada saat kita berinteraksi dengan banyak orang, apapun juga yang kita lakukan di dalam hidup ini. Apakah semuanya itu digerakkan oleh sebuah kasih yang besar kepada Allah, sehingga motivasi kita adalah selalu bagaimana Allah dimuliakan, disukakan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara-saudara, orang yang menyembah uang atau menjadikan uang dan kekayaan itu menjadi berhala di dalam hidupnya, maka dia akan dikendalikan oleh hartanya. Orang yang menyembah pekerjaan atau karir, saudara, maka orang itu akan
lebih mengutamakan pekerjaan dan karir sebagai segala-galanya, bahkan mungkin lebih daripada keluarganya. Saudara-saudara, berapa banyak saudara mungkin kita memperhatikan ada orang-orang yang kelihatannya di dalam pekerjaan, di dalam karirnya itu begitu sukses saudara. Subuh-subuh sudah berangkat kerja, ya, kemudian tengah malam baru pulang ke rumah, ya, kelihatannya sukses tetapi keluarganya berantakan. Nah saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus bersantai-santai, bermalas-malasan, tidak perlu bekerja keras, bukan itu poinnya. Allah sangat menentang orang yang hidupnya bermalas-malasan, bersantai-santai, tidak menggunakan kapasitas, talenta di dalam dirinya dengan maksimal. Tapi poinnya adalah kita harus mengasihi pekerjaan kita dengan kasih yang benar dan dengan porsi yang tepat. Ketika kita tidak mengasihi pekerjaan kita atau karir kita dengan cara yang benar dan dengan porsi yang tidak tepat, yang lebih daripada seharusnya, maka sesuatu yang baik itu, pekerjaan yang baik itu sudah menjadi berhala di dalam diri kita yang menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pada saat kita saudara menyembah penerimaan, pengakuan dan penghargaan orang lain. Jadi penerimaan, penghargaan dan pengakuan orang lain itu tanpa sadar kita jadikan sebagai pusat hidup kita, yang kita kejar, yang menjadi sentral hidup kita. Pada saat kita menyembah penerimaan, pengakuan dan penghargaan orang lain, maka kita akan dikendalikan oleh orang-orang yang berusaha untuk kita senangkan. Saudara-saudara, menyenangkan orang lain itu hal yang baik enggak? Ya, itu adalah hal yang baik. Menyenangkan orang lain itu adalah hal yang baik dan harus kita lakukan selama tindakan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita hanya berfokus kepada menyenangkan orang lain, lalu kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan, kita mengeliminasi kebenaran firman Tuhan hanya demi untuk menyenangkan orang lain yang jelas-jelas kesenangan itu dan tindakan itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan, maka saudara, kita sudah menjadikan penerimaan, penghargaan dari orang lain itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Jadi yang ada di dalam pikiran kita, kita tidak lagi berpikir tindakan saya ini menyenangkan Tuhan atau enggak. Tindakan saya ini memperkenan hati Tuhan atau tidak. Itu menjadi sesuatu yang tidak ada lagi di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita fokusnya adalah bagaimana saya menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saudara ketika saya merenungkan topik ini adalah sebuah topik yang bukan 2-3 hari saya renungkan, ya, khususnya saya renungkan selama beberapa bulan terakhir ini. Saya juga mencoba untuk mengevaluasi diri saya, mengevaluasi kerohanian saya, dan saya menemukan ada banyak berhala-berhala di dalam diri saya yang perlu saya singkirkan dengan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya saudara, berhala atau idol di dalam diri kita itu saudara bisa dibagi menjadi 2 jenis atau 2 bagian, yaitu berhala yang ada di dalam diri kita yang bersifat internal idols, dan ada juga berhala yang nampak, yang merupakan ekspresi dari berhala yang ada di dalam hati kita. Itu yang disebut dengan external idols. Ya, berhala dalam itu adalah kuasa kontrol penerimaan kenyamanan. Sedangkan yang termasuk di dalam berhala luar atau external idols, yaitu banyak sekali saudara. Bisa keluarga, bisa uang, bisa karir, bisa pasangan, bisa penampilan, bisa aktivitas pelayanan, dan seterusnya saudara. Nah saya ingin memberikan contoh seperti ini. Di dalam hidup ini, ya termasuk saya sebagai rohaniwan dan hamba Tuhan, saudara, atau kita aktivis gereja, saudara, kita itu tanpa sadar bisa menjadikan kegiatan pelayanan sebagai berhala di dalam kehidupan kita.
Tetapi celakanya adalah berhala ini bersifat menipu diri kita, melakukan self-deception di dalam diri kita. Orang yang menjadikan aktivitas pelayanan sebagai berhala di dalam hidupnya, saudara, seolah-olah menganggap dirinya mengasihi Tuhan. Ironis ya saudara, dan ini unik sekali. Saya ulangi sekali lagi. Orang kadang-kadang bisa menjadikan kegiatan-kegiatan pelayanan itu menjadi berhala di dalam hidupnya. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia sudah menjadikan pelayanan sebagai berhala. Dan dia merasa bahwa dia sedang mengasihi Tuhan, padahal Tuhan tidak berkenan atas segala sesuatu yang dia lakukan. Saudara-saudara, di balik tindakan dia memberhalakan kegiatan atau aktivitas pelayanan, bisa jadi saudara semuanya itu sebenarnya digerakkan oleh berhala internal yang ada di dalam dirinya. Misalnya saudara, ada orang sebenarnya yang menjadi fokusnya, tujuan utamanya di dalam hidup ini adalah mencari pengejaran terhadap pujian, pengakuan, penghormatan dari orang lain. Itu yang menjadi fokus hidupnya. Itulah berhala internal di dalam hidupnya. Bagaimana caranya dia memperoleh penghargaan, penghormatan, pujian yang menjadi berhala internal itu di dalam dirinya? Mungkin itu bisa diwujud nyatakan atau diekspresikan melalui kegiatan pelayanan. Oh, ketika saya terlibat dalam kegiatan pelayanan, melakukan ini dan itu, ya, saya bisa memperoleh pujian, saya bisa memperoleh pengakuan, saya bisa memperoleh penghormatan dari orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu terjadi, saudara, maka aktivitas pelayanan itu sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Kita terlibat di dalam kegiatan pelayanan, bukan lagi motifnya, tujuannya, motor penggeraknya adalah karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tetapi yang menjadi motif, tujuan, dan motor penggeraknya adalah supaya kita mendapatkan penghargaan, penghormatan, pengakuan dari orang melalui aktivitas pelayanan yang kita kerjakan. Saudara-saudara, ketika kita melayani dengan motivasi yang benar, yaitu kita melayani semata-mata karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Ketika kita melayani saudara dengan berusaha melakukan do the best yang terbaik di dalam hidup ini, mungkin bisa saja kita menerima pujian, menerima penghormatan, menerima sanjungan, menerima penghargaan dari orang lain. Tetapi saudara, kita tidak boleh menjadikan semuanya itu, penghargaan, penghormatan, pengakuan, pujian dari orang lain sebagai tujuan akhir atau sebagai motif utama yang menggerakkan kita untuk terlibat di dalam kegiatan pelayanan. Saudara-saudara, berhala itu tidak selalu berupa hal-hal yang buruk. Berhala itu bisa berupa hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi telah kita gunakan untuk menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Keluarga adalah hal yang baik, saudara. Tetapi kalau di dalam hidup ini, saudara, kita hanya berfokus kepada keluarga kita. Kita tidak peduli dengan orang lain, kita tidak membuka ruang bahwa di dalam hidup ini, peran yang Allah panggil di dalam hidup kita itu bukan hanya di dalam aspek keluarga. Kita punya aspek di dalam aspek hidup bergereja, aspek di dalam hidup pelayanan, aspek di dalam hidup bermasyarakat. Kita hanya fokus kepada keluarga kita sehingga kita menutup ruang kasih kita kepada orang lain. Pada saat itu kita lakukan, saudara, maka keluarga itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Saudara-saudara, sekali lagi, saudara jangan salah paham dengan saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mengasihi keluarga. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu memprioritaskan keluarga dalam hidup ini. Bukan itu poin saya, saudara. Tetapi marilah kita mengasihi segala sesuatu, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dengan kasih yang benar, dengan porsi yang tepat, dan tidak boleh menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan ini. Kiranya saudara, Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk mengevaluasi di dalam diri kita masing-masing.
Ada banyak berhala-berhala di dalam diri kita. Ada banyak berhala-berhala yang telah merebut Allah di dalam pusat hati kita. Dan kita hanya bisa hidup menyenangkan Tuhan ketika kita di dalam anugerah Roh Kudus menyingkirkan berhala-berhala itu dalam hidup kita. Jadi saudara, menyingkirkan berhala-berhala di dalam hidup kita, itu adalah sebuah pergumulan dan perjuangan seumur hidup kita. Karena penyembahan berhala merupakan sumber utama munculnya dosa-dosa lain di dalam kehidupan kita. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selidikilah hati kami. Biarlah ya Tuhan, saat ini kami jujur di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang mampu menyingkapkan berhala-berhala di dalam diri kami. Karena seringkali ya Tuhan, kami di dalam keberdosaan kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri untuk menemukan dan mendapati berhala-berhala di dalam hidup kami yang telah menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kami. Tuhan, kami tidak mungkin bisa hidup menyenangkan Engkau. Kami tidak mungkin bisa hidup memuliakan Engkau ketika kami terus-menerus menyimpan, menyembah berhala-berhala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk makin hari kami makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Temu doa kita selesai pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.